Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang saat ini masih stay tune di channel PAUD IT Mutiara Insan TV. Di sini kami akan memperkenalkan satu permainan yang barangkali sudah biasa ya kita dengarkan, yaitu permainan dakon. Mungkin ini permainannya agak langka ya bagi anak-anak yang masih usia belasan bahkan ke bawah. Mereka masih belum pernah dengar apa itu dakon. Kalau bahasa kerennya congklak ya. Tapi di sini kita akan bermain dakon seperti halnya ketika mungkin usia-usia yang sekarang sudah di atas 40 tahun ya. Siapa di sini yang 40 tahun? Ya, kita akan memperkenalkan permainan dakon dan juga apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari permainan dakon itu. Jangan lupa tetap berada di channel TV PAUD IT Mutiara Insan dengan kita bermain bersama dakon bareng. Oke? Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan dua sahabat saya, yaitu Ibu Endang dan Ibu Yayu yang sedang bermain dakon ya. Dan kira-kira kayaknya asik banget ini. Kok diem? Ya, alhamdulillah. Asik ya Mbak Endang ya. Sudah makan Bu Yayu? Ya, gimana? Pilihan juga itu senangannya main dakon. Oh gitu. Menang apa kalah Mbak biasanya? Besok ini kok kalah. Oh Nggak gitu. pasti. Oh ya. Aku juga kadang menang, kadang kalah. Oh gitu. Kalau menangnya yang pas menang. Dulu kayaknya belum seperti ini ya Bu ya. Kita bermain dakon itu masih yang agak-agak enggak, ini sudah bentuknya instan ya. Kalau dulu pengalaman dari panjenengan berdua zaman masih kecil ketika bermain dakon itu bagaimana Bu? Kayu itu loh, Pakai kayu. langsung abot berat kadang, tapi asik gitu. Kalau saya simple, Gimana? digarisi. Oh Digarisnya kadang pakai pecahan gending itu loh Oh, Bu. iya. Pecahan gending terus Benar-benar digarisi. manual ya? Bermanual. 6 terus nanti sini ada lumbungnya, sini ada lumbungnya. Pakai Ya biji Allah. sawo atau Iya, iya. Kalau gini serikaya gitu ya. Nah ini kira-kira dari panjenengan berdua nih, ketika panjenengan dulu ya, zaman kalau panjenengan masih anak-anak ya, sekarang masih anak-anak terus. Alhamdulillah, panjangkan usia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti pengalaman main dakonnya sudah luar biasa ini berarti ya. Lama gak dimainkan. Malah gimana Usianya Pak? lebih lama lagi. Saya baru 40 tahun, usianya iya, 50 tahun. Masih 10 tahun. Oh, kalau sama saya masih 17. 17 ditambah berapa? Tambah. Itu sisanya apa kurangnya gitu ya. Oke, bagaimana kalau menurut panjenengan dari pengalaman bermain dakon ini, yang menarik dari bermain dakon ini gimana Bu Yayu? Atau siapa dulu ini? Ini permainan yang mengasihkan ya buat anak-anak ya Mbak Endang ya, Iya. karena dari situ Berbagi ini ya, apa itu permainan dalam dakon ini membagi apa itu biji sawo. Mbak, atau bisa menggendong, bisa memikul, itu suatu kepuasan yang tidak terkira gitu ya. Bisa Wah, gitu. untuk latihan berhitung juga loh. Oh iya. Dulu kan saya seringnya main tuh pas waktu SD. Main SD itu kadang kan harus menghitung, contohnya seperti ini. Jadi jalan lagi. Gitu ya. Setelah ini diambil juga dimasukkan di kotak-kotak lagi Bu. Ini bulat atau bukan kotak? Oh iya, bentuknya bulat. Nah, Tapi rumahku enggak ini ya Mbak, enggak diisi ya. agak diisi. Kalau dia baik hati di Oh, boleh. Kalau saya nanti pas baik hati, lomo Bu. saking lali nih. Lali, jadi lali ini sih. Maka di sini butuh ini ya kejujuran Iya, kita. Kadang kalau kita ini ya bermain teman Mungkin pas nengok ke belakang gitu ya. Kan ada yang curang di sini masih gegem ternyata. Jualnya dan itu oke gitu ya. Akhirnya kan tidak menyenangkan kalau buat anak malah jadi ini ya anak akhirnya timbul ini ya. Ini kok Bu, begitu permainan. tadi jatuh di sini. Nah ini Iya, saya bisa. Nikol, ngambil ini. Jenengan Niko lah saya bisa masuk sini nanti. Iya. Boleh kan? Berarti nanti bisa nambah ini rumahku. Contohnya biayanya udah Berarti mulai kalau seperti ini lumbungnya yang saya Bu Endang kan mungkin isinya sama punyanya Bu Yayu lebih banyak punya Bu Yayu. Kita
tadi gimana ceritanya? Tadi saya kalah pingsu pas awal itu loh Bu. Pakai pingsut? Iya, untuk menentukan ya Mbak Indah, nah, ya. siapa dulu yang main dan saya kalah Bu ya. Tapi Alhamdulillah saya menang dulu, jadi saya bisa memainkan ini dapat dengan sesuai ini ya langkah-langkah yang saya mainkan. Oh, iya. Dan bisa tadi menembak atau bisa memikul atau mungkin. Nah, alhamdulillah lumbung saya terus kan nih. Iya, Alhamdulillah penuh ya. penuh. dulu Tadi ya. punya Jigari itu banyak ini gendongnya, mikulnya. Jadi Iya. kan dari banyak itu. Ya, alhamdulillah. Nanti gitu ini ya. ada. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Berarti yang namanya kita bermain dakon ini kan bukan sekedar kita menjalankan ya, tapi ada kita posisi. Nah, Strategi. Nah, strategi itu bisa diambil kapan pun bisa kita dapatkan ya. Ketika tadi saya pintu, saya kan menang. Nah, ketika menang itu ya beda kalah. Menang ambillah kesempatan untuk bisa ambil peluang itu. Ya dengan keyakinan, dengan mungkin melangkah dengan pasti, alhamdulillah kita bisa meraih keuntungan atau keberhasilan. Sip. Nah, ini kaitannya kita kan bermain dakon ini banyak pelajaran yang diambil ya. Panjenengan tadi mengatakan ada strategi-strategi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Nah, ini kebetulan nih ya, panjenengan berdua ini kan punya semacam jabatan di PAUD IT Mutiara Insan. Bu Yayu sebagai kepala, Amanah, iya, amanah. ya, itulah intinya ya. Dan dengan sebagai kepala KPIT Mutiara Insan dan Bu Endang sebagai kepala TKIT Mutiara Insan yang di Gaya. Nah, ini dari ya mungkin permainan ini yang kesannya kayak sepele ya, tapi ternyata kan tadi panjenengan menyampaikan ada strategi. Nah, ini kaitannya dengan jabatan dan juga amanah panjenengan. Bagaimana ini panjenengan mungkin menyikapi untuk peluang bisa menghadirkan ya, mungkin warga Sukoharjo bisa menyekolahkan putra-putrinya di PAUD IT Mutiara Insan. Mungkin dari siapa dulu ini? Dari saya dulu ya, Iya, karena monggo. ya saya dari diamanahi sebagai kepala KPI Insan dan ini ya kita pertama awal itu sudah memiliki semacam visi dulu ya. Iya. Visi dari lembaga kita adalah unggul dalam intab gitu ya. Unggul dalam Kemudian intab, ya. di mana ketakwaan itu harus memiliki ini ya, unggul daripada yang lainnya gitu ya. Paling enggak gurunya dulu Gurunya ya. dulu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah santun dalam perilaku tadi gitu ya. Ya. Bagaimana kita ingin memerankan Ya, teman tadi itu kayak dengan main ya, santun, tidak bohong gitu tidak ya. bohong, tidak Jujur. curang, jujur gitu ya. Kemudian setelah itu kita pun juga ini ya cinta Indonesia. Nah tadi muri-muri gimana Masuk budaya ini budaya ya, budaya masyarakat lokal. ya Jawa Tengah ataupun Sukoharjo sini kita menguri-uri budayaan ini ya, permain dakon ini sangat apa itu bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme ataupun cinta Indonesia. Kayaknya ini kita juga gitu ya. Apa Iya. namanya? Jargon ya? Ya, Apa slogannya namanya? ada slogan kita. Gimana Bu kira-kira? Ya. Masih Boleh? Dengan aba-aba dulu toh. Tunas Mutiara Insan. Solid, cinta Indonesia, kreatif, Iya, ceria. luar biasa. Salah satunya lagi tadi juga Nah, kreatif dan Kreatif, ceria. cerianya. Jadi insya kita Allah bermain ini juga ada kreativitas Dan ya, ceria, ya, Bu. cerianya. Senang. Iya. kalah juga ceria ya Mbak. Iya. Nggak boleh Saya dendam ada ini. sedikit loh ini. Iya, nggak boleh dendam kayak Bu Yayu. Nanti Bu Yayu jadi Saya kecil nanti. tidak boleh sombong ya Us Iya, ya. betul, Tetap iya. menghargai. Ada kesantunan tadi. Kesantunan, tidak kemudian kalah toh aku menang. Tidak Gitu. mengejek. Ya, itulah mungkin akan kita kedepankan dari visi dari PAUD IT Mutiara Insan. Ya. Jadi karakter juga kita berusaha untuk menanamkan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya akademik gitu ya, Ya. bukan hanya bisa membaca, menulis, begitu. Tapi karakter itu yang saat ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Itu penting ya, menjadi pondasi nanti ketika anak didik kita berapa puluh tahun ke depan akan menjadi pemimpin di negara ini. Kita nggak Amin, menginginkan insya kan Allah, ya. calon-calon Calon-calon itu pemimpin di iya, masa yang depan, ya. korupsi, Ya, yang enggak. banyak penipuan, kita nggak menginginkan itu. Nah, karakter itu yang pondasi paling penting. Kira-kira karakter apa yang Adanya, kemudian kedisiplinannya itu juga penting gitu ya. Jadi kejujuran terutama nanti ketika anak-anak didik kita memiliki posisi di negara, dia menjadi pemimpin gitu ya. Dia Jadi jujur alap dalam ya, jadi alap, jadi anggota jadi- dewan, jadi bupati, dan harus jujur gitu ya. Dan disiplin.
Di samping karakter juga bisa ini ya usia apa itu memberdayakan semua potensi kecerdasan anak gitu. Iya. Semua Ada anak yang pasti sama dan ya juga sama, beda. semuanya anak itu pandai, punya bakat, punya minat, dan itu harus kita tumbuhkan, Di-upgrade, iya. Kita gali kembangkan potensi dengan itu. sebaik-baiknya, entah itu kecerdasan intelektual, spiritual, sosial itu juga butuh kecerdasan sosial Iya. ya Mbak. Ketika kita bermain itu ya jangan sampai tadi ya main curang, main bohong atau ini ya tidak sesuai dengan mungkin akhlak yang baik sesuai dengan diharapkan ya dari Islam. Termasuk kecerdasan emosional itu juga penting Bu. So, emosional spiritual gitu ya. Saat ini mungkin dulu itu pernah ditinggalkan oleh pendidik gitu ya, hanya mengejar kecerdasan intelektual gitu ya. Jadi mungkin untuk kecerdasan emosional spiritual kurang terperhatikan. Nah, kita dari PAUD IT Mutiara Insan gitu ya, berusaha untuk Merangkum tadi, semuanya, merangkum semuanya. ya. Jadi Nggak hanya satu ya, sisi. kecerdasan majemuk itu harus kita upgrade Ya. semuanya. Holistik integratif gitu. Insya Allah harapan Insya kita. Allah, Di samping juga ini ya kita menyediakan berbagai macam fasilitas bermain yang Iya. nyaman, Iya. ramah buat anak, Iya, gitu sesuai ya, dengan menyenangkan, usia, sesuai dengan pertahapan pertumbuhan dan perkembangan. perkembangan. Pastinya kita para gurunya Zun harus menjaga itu tadi nggak karakter-karakter yang mungkin kita ingin terapkan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi yang kejujuran, disiplin. Kalau seperti itu Dan semoga bisa diterima oleh masyarakat Sukoharjo gitu ya, iya, bahwa iya. kita insya Allah visi dan misi kita itu sesuai dengan kebutuhan dan Iya. sesuai dengan ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Masyarakat. gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa orang ya yang mungkin menganggap bahwasanya PAUD IT Mutiara Insan ini termasuk sekolahan yang mahal seperti itu. IT-nya itu Islam termahal, seperti itu. Nah ini mungkin panjenengan sebagai kepala bisa memberikan satu kayak pencerahan ya untuk masyarakat kita. Apakah seperti itu yang terjadi gitu ya? Apakah benar kita ini sekolah yang termahal di antara sekolahan yang ada? Monggo, dari Sebenarnya siapa? pendapat itu nggak benar Bu. Jadi ketika ada sebagian masyarakat yang mengatakan Mutiara Insan itu sekolah yang mahal gitu ya. Padahal ketika kita di awal tahun ajaran sebelum murid itu menjadi murid kita gitu ya, kita udah menjelaskan kepada wali murid gitu ya tentang rincian biaya gitu, dan biaya yang kita tarik dari wali murid itu juga kita kembali lagi kan kepada anak. Kita memberikan fasilitas pelayanan kepada anak gitu ya. Kalau dulu sebelum ada corona covid ini di masa-masa normal dulu sebelum masa pandemi, dulu memang kita ada biaya untuk kegiatan dan catering. Nah, kegiatan itu juga kembali lagi kepada anak gitu ya. Jadi kayak hanya semacam rumor ya, rumor yang Iya. belum pasti dan belum kita bayarkan ke sekolah, karena kan mungkin masalah yang lain belum tanya secara langsung kepada pihak sekolah. Itu yang Dan ya kita tadi ngelihat angka itu sudah langsung don dulu ya, Akhirnya tidak mahal itu. seperti itu. Padahal kan kalau mereka sudah masukkan anaknya itu merasakan betapa kita itu wah ternyata ini semua ini malah kurang gitu ya. Jangan dikira ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sana gitu ya. Kalau kita ini memberikan fasilitas dan pelayanan itu pastinya karena memang sesuai ya. kita pun sudah memberikan ini ya, evaluasi setiap hasil pembelajaran itu kan kita berikan semacam ini ya, monitoring ataupun mungkin ini ya, evaluasi pembelajaran selama ini, baik itu pembelajaran, pembiayaan, dan rata-rata insya Allah menyatakan puas ya Mbak Iya, Endang ya. alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. setiap di akhir semester kita juga mengedarkan angket kepuasan kepada orang tua Bu. Jadi dari angket kepuasan orang tua itu kita akan melihat gitu ya, bagaimana orang tua kita terhadap pembelajaran kemudian program-program yang kita laksanakan, apakah puas gitu ya. Itu alhamdulillah dari angket itu terlihat ada kepuasan gitu ya kemudian terhadap kita ada pelayanan. masukan-masukan, dan kita pun ketika ada masukan-masukan juga kita akan Berusaha untuk tindak lanjuti ya, kita berikan yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat. Respon dari masyarakat terkait dengan biaya dan seterusnya. Nah sekarang masa pandemi ini kalau panjenengan menyikapinya, karena kan seringkali ada orang tua yang merasa sekolah kok jarak jauh, sekolah kok ya sekolah seperti Online, itu online dan seterusnya, bayar iya tapi terus seperti itu. Ini menurut panjenengan gimana ini? Kalau dari PAUD IT Mutiara Insan di masa pandemi ini
kita pembelajarannya ada daring dan ada kunjungan kelompok donasi. Guru mendatangi anak ya itu di rumah gitu ya. Ada yang pribadi, maksudnya pribadi satu nggih, guru mendatangi satu anak. Ada yang itu dibuat berkelompok. Kelompoknya itu berdasarkan letak zonasi rumahnya yang anak-anak berdekatan gitu ya. Misalkan ada di Kelurahan Jombor, ini ternyata ada 4 anak itu ya, dijadikan satu kelompok. Di situ guru mendatangi di kelompok itu, kemudian juga melakukan pembelajaran. Dan itu ada hikmahnya juga ya Mbak ya, bagi wali murid itu yang mengantar itu kita untuk berkenalan. Oh ternyata satu teman anaknya satu kelas itu seperti ini. Ada keluarganya, orang tuanya, anaknya, mungkin juga masyarakat. Mereka akan semakin senang ketika nanti berkeliling di masing-masing zonasi itu ya. Itu akhirnya membuat orang tua menyenangkan dan itu membuat SMP kita juga ini ya Mbak ya. SMP itu masuknya tetap membantu meskipun ada beberapa termasuk ya masa kegiatan pandemi itu ya. Kita hanya menarik yang itu saja Bu. Jadi uang kegiatan, uang catering tidak menarik. Jadi hanya itu saja dan semoga nanti ya bulan Oktober ini nanti bisa PTM terbatas ya, bisa olahan. Dan alhamdulillah kesan masyarakat juga ini ya apa itu terbukti malah banyak yang mulai mendaftar ketika kita membuka PTMT terbatas ini, banyak yang mulai mendaftarkan mungkin ke TK atau ke KB. Ya alhamdulillah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah perbincangan kita hari ini ya yang bermain dakon dan juga strategi-strategi yang panjenengan terapkan di permainan ini dan juga di PAUD IT ini semoga bisa menjadi wacana baru untuk masyarakat kita yang selama ini mungkin masih agak-agak gamang ya untuk mendaftarkan putra-putrinya. Nah, monggo kepada Bapak Ibu yang berada di sekitar Sukoharjo gitu ya. Bagi yang ingin mendaftarkan di PAUD IT Mutiara Insan, kami sudah membuka pintu untuk putra-putri panjenengan sekolah di sini. Dan insya Allah kita nggak akan mengecewakan ya dengan tadi yang sudah disampaikan Bu Endang ataupun Bu Yayu terkait dengan fasilitas dan juga program-programnya. Insya Allah di sini kita tetap mengembalikan lagi bahwasanya kita ini mendidik dalam rangka bisa menjadikan anak-anak berkarakter, cinta Indonesia, selalu kreatif dan juga cerianya seperti itu. Ya. Dan semoga permainan kita ya hari ini dengan dakon dan juga strategi bisa memberikan kemanfaatan ya Bu ya. Dan bagi pemirsa semuanya jangan lupa tetap like, subscribe dan juga komen ya di bawah ini ya di channel PAUD IT Mutiara Insan TV. Karena di sini kita akan selalu menampilkan hal-hal baru dan insya Allah akan memberikan kemanfaatan untuk panjenengan semuanya. Terima kasih Bu Yayu, Bu Endang sudah hadir di sini untuk bermain bersama dan kita akan jumpa lagi dengan hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.